Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eksperimen interferometer Michelson. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Aflina Syafitri, dan rekan saya, Fatina Afifah dan Ella Akrahman. Adapun tujuan eksperimen ini yaitu yang pertama, menjelaskan proses interferensi cahaya pada alat interferometer Michelson. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang cahaya yang berinteraksi dengan banyak virgin atau jumbai. Yang ketiga, menentukan panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson. Selanjutnya saya lanjut kepada rekan saya yaitu Ella. Pada Ella dipersilahkan. Ah, Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari eksperimen interferometer Michelson, di mana interferometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang gelombang atau perubahan panjang gelombang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan pola interferensi. Apabila dua berkas cahaya koheren bertemu pada satu titik akan dapat menimbulkan gejala interferensi cahaya. Efek dari interferensi cahaya ini hanya dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Thomas merupakan orang pertama yang menemukan pola interferensi dari dua berkas cahaya yang dilewatkan melalui dua celah sempit yang sejajar. Kemudian disusul oleh Michelson yang menemukan pola interferensi cahaya dengan menggunakan bahan setengah cermin atau beam splitter dan dua buah cermin datar. Next. Adapun prosedur eksperimen dari interferometer Michelson yang pertama, menempatkan sumber cahaya laser di depan interferometer Michelson pada jarak kurang lebih 15 cm. Yang kedua, menghubungkan sumber laser dengan sumber tegangan AC 210 volt memutar kontak hidupnya. Yang ketiga, mengatur posisi band splitter sedemikian rupa sehingga cermin N2 dan band splitter sesungguh dan kemudian memutar band splitter sehingga membentuk sudut 45 derajat dengan cermin M1 jika sudah sesungguh. Maka dua titik cahaya yang berasal dari cermin M1 dan M2 akan dipantulkan dan ditransmisikan oleh band splitter pada satu titik di layar. Keempat, seandainya sinar laser yang dipantulkan dan ditransmisikan oleh beam splitter tidak menyatu di layar, memutar skop yang ada pada cermin tetap, sehingga dua titik cahaya pada layar menjadi satu. Yang kelima, memasang lensa positif yang jarak fokusnya 18 mm pada kedudukan lensa yang berada depan cahaya laser. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga didapat pola interferensi berbentuk lingkaran cahaya terang dan gelap yang merupakan fringe atau jumbai interferensi pada layar. Next, nah. Yang keenam, memutar skrup mikrometer perlahan-lahan searah dengan putaran jarum jam sampai skala 0 tepat berimpit dengan garis penunjuk pada sumbu tetap. Yang ketujuh, menentukan suatu posisi patokan pada salah satu jumbai pola interferensi yang sudah terbentuk pada layar. Kedelapan, memutar skrup mikrometer perlahan-lahan berlawanan arah dengan putaran jarum jam dan sambil memutar hitunglah jumlah jumbai yang melewati patokan atau acuan tersebut sebanyak 20 jumbai, M sama dengan 20, kemudian pemutaran diberhentikan dan dibaca pergeseran cermin M2 pada skala mikrometer. 9. Melakukan langkah 6, 7, 8 sebanyak 5 kali. 10. Mengulangi langkah 6, 7, 8 dengan M 40 sebanyak 5 kali pula. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu tabel data yang di sini kami mendapatkan dua data yaitu jumlah jumbai atau M 20 dan 40. Untuk
Jumlah jumbai 20, jarak pergeseran cerminnya atau DM-nya 6,4 kali 10 pangkat min 6 meter, sedangkan untuk jumlah jumbai 40, jarak pergeseran cerminnya yaitu 13,1 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, untuk penggunaan datanya, di sini kita mengetahui lambda teori yaitu 650 nanometer. Untuk penggunaan data pertama, M sama dengan 20, DM sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, untuk rumus penggunaan datanya yaitu lambda lambda hitung sama dengan 2 DM per M. Sehingga kita dapatkan untuk jumlah jumbai 20 sama dengan 640 nanometer. Untuk mencari presentasi kesalahannya yaitu lambda teori dikurang lambda hitung per lambda teori kali 10 pangkat 100 dikali 100% sama dengan hasil yang didapatkan untuk M sama dengan 20 sama dengan 1,5%. Nah, untuk data kedua M sama dengan 40, DM sama dengan 13,1 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan untuk lambda hitungnya sama dengan 655 nanometer. Sehingga didapatkan presentasi kesalahan lambdanya sama dengan 0,76%. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Fatina kepada Fatina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Eh, untuk pembahasannya, itu dari hasil pengamatan dan pengukuran pada eksperimen yang telah dilakukan, pola interferensi yang terbentuk pada layar pengamat berupa garis-garis terang dan gelap yang teratur. Jumlah-jumlah terang yang terhitung dalam jarak tertentu adalah 20 dan 40 jumbai. Selain itu, diperoleh kedua cermin yang menyebabkan pergeseran satu jumbai sebesar yang mana pada 20 jumbai yaitu 6,4 kali 10 pangkat min 6 meter dan pada 40 jumbai sebesar 13,1 kali 10 pangkat min 6 meter. Yang mana dari pengolahan data yang kami lakukan, nilai persentase kesalahan yang diperoleh relatif kecil, yaitu pada 20 jumbai, persentase yang didapatkan 1,53% dan pada 40 jumbai, persentase yang didapatkan sebesar 0,76%. Sehingga perbandingan nilai teori dan eksperimen mencapai kesamaan dan tidak jauh berbeda. Kesesuaian ini menunjukkan data divalidasi dan diterima bahwa teori dengan eksperimen sama. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu interferensi cahaya dapat terjadi akibat dua berkas cahaya yang koheren bertemu satu titik. Perbedaan lintasan dari berkas cahaya yang berinteraksi sehingga membentuk pola gelap, terang, silih berganti yang disebut fringe atau jumbai interferensi. Yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya yang berinterferensi dengan banyak fringe memiliki hubungan di mana berapapun jumlah jumbai yang diasumsikan, panjang gelombang cahaya tetap sama, sedangkan hubungan antara jarak pergeseran cermin dengan jumlah jumbai berbanding lurus. Yang ketiga yaitu panjang gelombang cahaya laser pada interferometer Michelson, di mana 2 kali panjang pergeseran cermin pada mikrokontroler sekrup dibandingkan dengan jumlah-jumlah yang termasuk pada layar putih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.